Salam menyan, salam sehat, menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di series ke 122. Ini harusnya suaraku aman ya. Aku belum ke earphone. Oke. Sudah hadir. Halo Bapak Aryo. Wih, halo. Dengar suaraku nggak? Aku pakai headset. Kalau pakai Aman, headset aman. aman ya? Biasanya gemar kan? Aman. Ya wes, gini aja ya. Ya, siap. Belum Ini pulang. Gak apa-apa. Kita nggak ada yang tahu sebenarnya. Oke, ini aduh. Tadi Om jadi dari tengah berantas Om. Iya. Coba itu. Tapi adanya cuma di sana nyari undertail-nya ya. Kameranya kebalik. Halo Pak Anom. Halo. Ya, Kameranya kebalik kali ya? kameranya kebalik. Kameranya tidak menuju ke arah Pak Anom. Loh? Kok malah keluar? Coba di-invite lagi. Kameranya kayaknya menuju ke arah sebelah sana gitu ya? Iya. Harus di itu sih ada Iya. ada ini. Ada tanda apa sih yang begini itu? Nah, tadi udah tadi. Tadi udah. Iya. Nah, mantap. Iya. Apa kabar Pak Anom? Ya. Sehat, Mas Agung sehat. Apa kabar Mas Agung? Ya, baik-baik, sehat juga, Pak. Senang bisa Iya, ketemu, sehat. Pak. Mas Agung. Kapan saya main lagi ke Bali. Cuman nanti nunggu Dengan senang hati. dulu karena lagi sibuk kerjaan. Mudah-mudahan segera Mas Agung bisa ke Bali lagi. Bisa lagi. Ya. Mas Aryo apa kabar? Sehat, sehat. Syukur. Puji Eyang. Puji yang puji yang sama, kami semua sehat, Mas Aryo, Mas Agung. Oh iya, harus Pak, nggak boleh nggak sehat Pak, harus. Harus Pak. Oke. Ada salam dari Mbak Anom sama anaknya. Ya. Oke. Ya. Ingin katanya lagi ketemu. Ya, nanti pasti saya usahakan dulu Pak, tak dulu karena ini lagi ampun deh yang namanya kerjaan. Ini aja baru sampai rumah beberapa menit yang lalu. Belum sempat mandi saya, makanya belum mandi kayak gini. Sibuk. Lagi sibuk. Iya. Makasih lo sudah diajak ikut jadi narator. Kan semua temen tuh kita jadi narator Pak, cuman ada yang malu, ada yang mau, ada yang nggak mau gitu kan, jadinya kita pengen gitu kan gitu. Saya senang hati dapat kehormatan ikut live. Kehormatan apa sih? Kehormatan. Iya. Dapat kehormatan ikut live jadi narator. Yang penting udah siap minum ya kan ya Pak ya. Hari ini sudah Mas Adi, sudah. Mantap. Sudah. Hari ini lumayan juga. Iya. Oh, iya. Tapi kayaknya bagus nih ini. Topiknya bagus ya. Oke. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya. Ya deh, mulai aja. Siap. Oke, siap Pak. Siap. Oke. Siap Mas Adi. Ya, Oke. Di seri 122 Mustika Sasmitaning Hyang part 8.6 Nyuda Memalaning Rat.
slide nomor 1. Sang Hyang Batara Kala dalam Babad Menyan tercipta karena kesalahan Sang Hyang Batara Guru dan Sang Hyang Batari Uma saat sedang menaiki Sang Lembu Andini dan sedang ngangklang jagat melihat Arcapada. Di sini ada yang ngomong bahwa ngelanglang sama ngangklang, bedanya apa sih? Kalau ngelanglang itu berarti terbang di ketinggian yang sangat tinggi, tapi kalau ngangklang itu terbang di ketinggian yang masih bisa dilihat dari bawah, gitu ya. Bedanya itu ya, sedangkan waktu itu kan Bathara Guru ngangklang jagat, itu artinya kan masih bisa dilihat dari bawah. Jadi waktu itu pas melihat muterin bumi gitu. Itu dalam cerita yang kita terima loh, jadi boleh berbeda. Monggo Mbak dilanjut. Slide nomor 2. Akibat kejadian tersebut, Sang Hyang Batara Guru dihukum oleh Sang Hyang Wening. Sehingga setelah kejadian tersebut, Sang Hyang Batara Guru harus menjalani hukuman dengan turun ke bumi sampai hukumannya selesai. Kalau dalam bahasa di ARC gitu, mungkin mulai ke berapa gitu nanti kita akan mengganti Sang Hyang Bathara Guru menjadi Sang Hyang Bathara Teacher gitu, karena usulannya Aryo dan Jenderal Nyaners gitu kan, mungkin nantinya pakai gitu. Oke, lanjut aja Pak. Slide 03. Begitu juga dengan Sang Hyang Batari Uma harus menjalani hukuman dari Sang Hyang Wening dengan turun ke Arcapada. Kedua-duanya dihukum sehingga waktu itu dipisah tempatnya. Untuk Batari Uma akan kelihatan banget sih dari nama-nama wilayahnya, dan nanti kelihatan dari ini apa namanya beberapa pola ya, pola dandanannya dan sebagainya itu kelihatan. Oke, lanjut aja Pak. Slide 04. Sang Hyang Batari Uma disabda oleh Sang Hyang Wening dan berubah menjadi Sang Hyang Batari Durga yang berwujud seperti praseksi. Praseksi itu artinya buto, tapi buto perempuan. Jadi drubekso perempuan. Dan kalau di Jawa itu kan buto kadang-kadang disebut drubekso, kadang-kadang disebut kolo dan sebagainya. Tapi di sini kita ngomong ini ya, praseksi atau raksasa perempuan gitu. Jadi tadinya berubah perempuan yang cantik banget terus berubah menjadi ya begitu. Jadi kayak di gambar itu jelek banget gitu. Lanjut Pak. Slide 05. Karena malu wujudnya sebagai Sang Hyang Batari Durga, maka terkadang mengubah wujud menjadi Gedeng Pramoni. Gedeng Pramoni. Jadi kesalahannya Batari Uma yang paling utama itu pada saat sudah berubah wujud jadi Batari Durga, beliau sempat menuju ke Kayangan dari Suraloyo ke atas, jadi sudah masuk ke zaman kelanggengan, maka walaupun sudah wujudnya kembali ke Batari Uma, tapi Gedeng Pramoni dan Batari Durganya tetap masih ada gitu, karena menggunakan wujud itu kok sampai ke alam kelanggengan itu salah dia sendiri sih. Lanjut Pak. Slide 06. Karena tadinya wujud Sang Hyang Batari Uma adalah wujud perempuan yang sangat cantik, yang lalu berubah menjadi praseksi. Maka saat turun di Arcapada, dirinya menutupi seluruh tubuhnya agar tidak dikenal oleh semua manusia di Arcapada. Mungkin hampir kayak jas hujan gitu ya, yang tutupan atas bawah gitu. Tapi yang jelas gini ya, karena wujudnya raseksi, maka dia pasti mempunyai tinggi badan yang juga tidak seperti orang di daerah negara kita gitu. Pasti tingginya melebihi orang-orang di negara kita. Ya dapat dikatakan kayak gigantis gitu. Ya, lepas yang penting tingginya tidak seperti orang di negara kita. Lanjut aja Pak. Slide 07. Saat masa hukuman semakin berkurang, maka mulailah terjadi perubahan wujud kembali secara bertahap. Maka Sang Hyang Batari Durga berpindah tempat makin ke timur utara. Itu nama-nama itu, nama lokasinya sebenarnya bisa dilacak sih, karena di Mandalugiri ada, cuman masalahnya kan tidak cocok untuk dibicarakan di tempat yang sifatnya online seperti ini. Lanjut Pak. Slide 08. Saat berpindah tempat, Sang Hyang Batari Durga juga mengganti namanya agar tidak dikenali oleh manusia.
maksudnya tidak dikenali, tapi masalahnya kan di alam raya itu ada yang namanya Bathara Panyarian, ya, sehingga apapun yang ada di alam raya ini bisa ditanyakan ke Sang Hyang Panyarian kan, dulu pernah terjadi apa gitu. Jadi tetap aja ketahuan. Lanjut Pak. Slide 09. Selain berubah wujud dan namanya yang seiring dengan berkurangnya hukuman, Sang Hyang Bathari Durga juga mengubah pola pakaiannya secara bertahap, disesuaikan dengan bagian dirinya yang selama ini menutupi identitasnya yang masih berupa raseksi. Ya ketika matanya masih mata buta itu matanya belok gede, dan itu ya pasti apa yang harus ditutupi kan kita harus mengerti. Terus ketika masih ada siungnya, apa yang harus ditutupi kan kita juga harusnya mengerti. Ketika rambutnya tadinya bagus terus kemudian jadi gimbal seperti raseksi, seperti buto gitu kan, apa yang harus tutupin kita harusnya tahu gitu. Jadi mungkin ya seperti itulah, tapi kan saya nggak bisa ngasih penggambaran secara detail karena saya bukan orang yang ahli menggambar gitu. Ayo Pak. Slide ke-10. Akibatnya banyak terjadi pergantian kostum pakaian yang digunakan oleh Sang Hyang Bathari Durga. Karena perubahan itu terjadi berdasarkan pola hukumannya tinggal apa gitu. Ketika matanya sudah berubah tapi masih berwarna merah, terus nanti berubah lagi matanya menjadi warna apa itu bisa dilihat urutannya sampai kembali menjadi hitam itu dari negara mana sampai negara mana gitu. Terus ketika rambutnya dari gimbal menjadi rambut bagus lagi itu dari negara mana sampai negara mana juga akan kelihatan. Terus ketika masih punya siung dan bagaimana itu akan kelihatan lah. Lanjut Pak. Slide ke-11. Begitu juga perubahan matanya. Saat matanya masih belok seperti mata raseksi, maka Sang Hyang Bathari Durga juga menutupi matanya agar tidak terlihat. Belok itu maksudnya gede banget gitu. Gede banget. Jadi ya seperti matanya buto. Kalau buto kan beda dengan manusia. Manusia kan matanya kecil ya. Tapi ya itu variasinya juga banyak untuk manusia. Tapi kan enggak kemudian gede kayak center gitu, kayak apa namanya? Kayak tutup botol ya. Bola kasti ya. Bola kasti ya, bener. Bola kasti 2 gitu. Itu namanya buto gitu, seperti itu. Jika masih bentuk matanya kayak bola kasti, ya pasti beliau akan malu kalau bola kastinya kelihatan. Lanjut Pak. Slide ke-12. Saat matanya sudah berubah wujud, tidak seperti mata raseksi, sudah berbentuk mata seorang dewi, tapi masih berwarna merah total, maka Sang Hyang Bathari Durga masih menutupi seluruh wajahnya. Karena nanti takut dikirain ini orang belean itu. Apa tuh namanya? Yang matanya merah itu karena iritasi. Kan dia juga malu. Gitu. Oke, lanjut Pak. Slide ke-13. Setelah matanya berubah lagi dan warna merahnya tinggal bagian tengah, maka Sang Hyang Bathari Durga sudah membuka sebagian wajahnya. Ya paling tidak kalau matanya sudah kembali inilah, walaupun masih merah ya, tapi ya yang jelas itu sudah wujud. Tinggal bagaimana kembalinya ke arah hitam kan, maka nanti ada perubahan pola warna mata itu bisa dicocokin dengan Serat Mandologiri urutan perubahan mata itu, warna mata itu. Tapi ketika dia masih punya siung, ya pasti siungnya akan ditutupin dulu. Lanjut Pak. Slide ke-14. Sehingga pola perubahan warna mata dari merah sampai kembali ke hitam bisa digunakan untuk melacak pergerakan dari wujud Sang Hyang Bathari Durga kembali ke wujud Sang Hyang Bathari Uma. Makanya ada beberapa perubahan pola warna mata di berbagai negara itu kan bisa kelihatan, dari mana ke mana itu kelihatan kok. Dan lebih tepatnya lagi nama-nama wilayah itu biasanya menggunakan nama-nama Sanskerta sih, walaupun itu bukan di daerah yang mengenal bahasa Sanskerta gitu. Lanjut Pak. Slide ke-15.
agar tidak begitu dikenali, maka Sang Hyang Batari Durga menggunakan berbagai cara agar matanya tidak terlihat belok sekali, seperti raseksi. Ya, di masa itu kan, maka kemudian mulai ada cara beliau mencari cara supaya matanya kelihatan lebih kecil gitu. Tapi tetap aja ketika masih melotot seperti mata buto ya tetap akan kelihatan raseksi juga. Tapi bagaimana mengurangi itu kan mulai diterapkan mulai sejak zaman itu gitu. Lanjut Pak. Slide ke-16. Pun saat matanya sudah berubah, tapi giginya masih seperti gigi buto, maka Sang Hyang Batari Durga juga menutupi bagian giginya, seperti terjadi perubahan menjadi gigi seorang dewi. Ya, sampai berubah, sampai taringnya dan siungnya itu, kalau taringnya mengecil dan siungnya hilang. Ini kan siungnya nggak ada, harusnya ada siungnya ya. Ketika biasanya siungnya menghilang dulu, baru taringnya mengecil pelan-pelan. Itu kalau berdasarkan Bapak Kenyan. Lanjut Pak. Slide ke-17. Begitu juga ketika rambutnya masih rambut raseksi, maka Sang Hyang Batari Durga juga menutupi agar tidak dikenali oleh manusia. Ya makanya kan rambutnya itu mungkin kalau kelihatan orang juga akan gilo ya. Jadi apa namanya tuh gilo bahasa Indonesia apa ya Aryo ya? Ya merasa aneh aja, maka ya beliau tutupin supaya tidak dikenali. Dan pola itu beliau terapkan sampai dengan hukumannya selesai. Lanjut Pak. Slide 17 ya, apa 18? 18 Pak. 18, slide 18. Urutan perubahan warna rambut juga bisa digunakan untuk melacak di mana Sang Hyang Batari Durga turun dan di mana wujudnya kembali menjadi Sang Hyang Batari Uma. Jadi kan dimulai dari rambut gimbal yang di dalam seperti yang ada di cerita wayang itu sampai kembali lurus. Jadi mulai itu sampai berubah dan sebagainya. Warnanya juga dari warna putih dan sebagainya itu sampai kembali ke warna biasa. Tapi melewati warna merah dan warna macam-macam gitu. Lanjut Pak. Slide ke-19. Dalam masa menjalani hukumannya, agar tidak dikenali oleh manusia, Sang Hyang Batari Durga juga mengubah bentuk pola rambutnya. Ya supaya nggak dikenali, terutama ketika masih masih seperti rambutnya raseksi gitu. Dengan cara apapun dia usahakan supaya bisa terurai, tidak seperti itu gitu, tidak seperti dilem gitu. Lanjut Pak. Slide ke-20. Bermacam-macam cara digunakan oleh Sang Hyang Batari Durga agar rambutnya berubah tidak seperti rambut raseksi lagi. Dia dicoba dengan berbagai cara oleh beliau. Jadi menggunakan ramuan apapun beliau coba, dan memang akibatnya memang warna rambut juga jadi berubah, dan kemudian yang tadinya kaku jadi lebih lemes, terus kemudian makin lama makin lurus. Lanjut Pak. Slide 21. Semua cara digunakan oleh Sang Hyang Batari Durga agar bisa berubah ke model rambutnya yang saat menjadi seorang dewi. Yang jelas kalau seorang Batari atau seorang dewi itu pasti rambutnya tidak akan berantakan ya. Jadi itu yang beliau mau gitu. Lanjut Pak. Slide 22. Juga berupaya mengubah warna rambutnya agar tidak begitu dikenali oleh manusia. Itu yang dilakukan beliau di zaman dulu. Zaman dulu loh ya, saya tidak ngomong zaman sekarang. Lanjut Pak. Slide 23. Sementara itu, Sang Hyang Batara Guru diturunkan di tempat lain agar sadar bisa menahan nafsunya. Maka Sang Hyang Wening menghukum dengan mengubah wujud hidungnya menjadi memanjang agar sadar apa yang membuatnya dihukum.
Makanya ada daerah yang kemudian sependek-pendeknya hidupnya tetap aja panjang gitu. Lanjut Pak. Slide 24. Seiring dengan berjalannya waktu, maka ukuran hidungnya juga berubah memendek. Memendek dan ya sampai pada ukuran tertentu lah. Tapi tetap aja ini. Tapi ya sebagai seorang rasekso juga, jadi seharusnya badannya tinggi besar juga ya Pak ya. Jadi tidak ini karena kita susah nyari gambarnya aja, maka kita kasih seperti itu. Lanjut Pak. Slide 25. Ukuran tubuhnya yang seukuran Drubiksa juga secara bertahap berubah sesuai dengan pengampunan dari Sang Hyang Wuni. Sampai pada ukuran normalnya manusia atau normalnya dewa ya. Yang dewa itu bukan raksasa, itu bukan terlalu besar, malah makin ke atas makin kecil bentuknya. Lanjut Pak. Slide 26. Maka sangat bisa diperkirakan di mana Sang Hyang Batara Guru pernah turun menjalani hukuman dari Sang Hyang Wuni. Bisa dilacak sih di mana Sang Hyang Bathara Teacher itu turun dan kemudian berubah lagi dari mulai berubah berwujud raseksa sampai kemudian kembali ke wujud kadiwatannya dia itu seperti apa dan dari mana urutannya ketahuan kok itu kalau diurut. Lanjut Pak. Slide 27. Karena ukuran tinggi badan raseksa dan manusia itu memang jauh berbeda. Ya, raksasa kan gede, makanya makannya juga banyak. Kalau manusia kan secukupnya. Gede bener memang mereka, dan memang kebanyakan mereka makannya makan daging kan. Nah sekarang ada daerah seperti apa yang kira-kira orangnya besar dan senangnya makan daging. Lanjut Pak. Slide 28. Karena dulu Sang Hyang Batara Guru dan Sang Hyang Batari Uma dihukum karena hal yang tidak baik. Masih ada lanjutannya Pak. Ada lanjutannya. Maka hal yang tidak baik tersebut akan menjadi hal wajar di daerah tempat awalnya Sang Hyang Batara Guru dihukum oleh Sang Hyang Wuni. Maka dulu kan karena mengeluarkan si masalah itu kan, sehingga itu kan di tempat itulah masalah turun, maka di tempat itu juga kelakuan itu akan ditiru oleh orang yang ada di bawahnya gitu kan. Nah, masalahnya itu ada di negara mana? Saya tidak tahu. Lanjut Pak. Slide 29. Berbeda dengan tempat Sang Hyang Batari Durga turun. Untuk pertama kalinya, saya ulang ya. Berbeda dengan tempat Sang Hyang Batari Durga turun untuk pertama kalinya. Di sana banyak hal yang dilarang-larang, terutama untuk gender tertentu. Ya, sampai kasihan itu gender tertentu tuh hanya bisa tunduk dan nggak boleh berbuat macam-macam gitu. Ya, untungnya negara kita seperti itu, Pak. Lanjut, Pak. Slide 30. Di sana juga sangat terlihat pola kebanggaan yang menjadi aneh karena tidak nyaman. Justru wajib dinyatakan sebagai nyaman. Ya, tapi kan berbeda-beda ya. Orang itu mungkin menganggap tidak nyaman, tapi bagi dia nyaman ya sudahlah gitu. Tapi mungkin mayoritas orang kalau ditanya kalau seperti itu tuh nyaman nggak sih? Ya, itu mungkin baru akan kelihatan jawaban yang sebenarnya gitu. Nah, tapi yang dimaksud nyaman dan tidak nyaman seperti apa itu kan bukan saya yang tahu. Gitu. Aryo, ini kayaknya ada waktunya disclaimer deh. Oke Om, ini baru selesai render yang kemarin. Kalau bisa jangan terakhir ojolah gitu loh, lucu itu. Ini beda tipis Om dengan ekspektasi ya sebenarnya. Ini kedengeran suaranya ya? Semua cuma dongeng. Ini semua cuma dongeng. Aman ya? Aman. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya, ya. Ulangi lagi Aryo, ulangi. Bentar Om. Kelamaan nih. Ini kameranya kayak HP. Kelamaan ternyata. Jedanya kelamaan. Seru Mas. Diulang lagi Om. Ya, ulangi lagi. Oke siap.
Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya Ulangi, tadi ke wajahnya Aryo yang di depan. ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya Oke, Ya. nanti yang lucu tuh ojolahnya terakhir, ayo jangan terus ojolah terakhir gitu loh. Siap. Siap, diusahakan habis ini. Oke. Oke. Kalau Oke. gitu, saya lanjut Pak. 3-1, Pak. Baik, slide 31 ya. Iya. Slide ke-31, kondisi awal dari Sangyang Batari Duga yang menghindar dari aktivitas yang berujung pada larangan-larangan. Juga bisa dijadikan patokan di mana Sangyang Batari Duga pernah ada di Acapada ini. Ya itu bisa diurut kok. Jadi di mana larangan-larangan terjadi paling banyak terhadap Betari Durga. Itu kelihatan. Jadi akan kelihatan banget pembatasannya sampai nggak berkutik gitu. Dan dari warna pakaian juga kelihatan sih sebenarnya. Lanjut Pak. Slide 32. Karena Sangyang Batara Kala sudah terlanjur ada dan ada kesalahan dari para dewa yang berusaha menghancurkannya saat masih seukuran Sangyang Guna. Maka Sangyang Batara Kala menjadi tidak bisa mati dan berwujud sangat besar. Jadi kekuatan yang dipakai untuk menghancurkan Dorokala waktu itu, karena Dorokala waktu lahir itu masih waktu ada pertama kali kan tidak langsung besar, jadi besar dan kesalahan dari Kadewatan adalah berusaha menghancurkan ketika masih kecil. Padahal ketika masih kecil itu adalah perwujudan dari Kadewatan yang lebih tinggi gitu kan. Itu yang jadi masalah. Jadi dari pihak Kadewatan juga ada kesalahan di bagian itu. Sehingga akhirnya malah tidak bisa dibasmi. Lanjut Pak. Slide 33. Sangyang Batara Kala juga tidak pernah kenyang, maka sangat menjadi memalaning jagat. Nah, ciri-cirinya Betara Kala itu paling gampang bisa dilihat dari apa yang sering dipaksakan oleh beliau, karena namanya buto itu kan yang ada terus pemaksaan, nakut-nakuti, namanya memedi kan, nakut-nakuti dan ya pokoknya bahkan ya gimana ya, yang namanya buto ya selain nakut-nakuti terus kemudian ya maksa-maksain, terus juga banyak hal yang kalau kita perhatikan seperti ngomong pihak lain melakukan pengorbanan tapi di pihak dia sendiri pengorbanan itu justru jelas-jelas ada gitu kan. Ya pokoknya bersifat kebutuhan lah. Jadi ya mungkin kita tidak bisa jelasin. Bingung juga sih. Sifatnya kebutuhan pokoknya. Intinya itu. Ya dan kok yang lain harus salah gitu kan. Iya. Jadi sifat kebutuhan. Oke, kita lanjut dulu 34. Lanjut. Slide 34. Maka dengan terpaksa, Sangyang Batara Guru menciptakan makhluk yang dinamakan Sukerta. Jadi Sukerta itu tadinya bukan manusia, tapi mirip manusia, tapi untuk diumpankan untuk makanannya Betara Kala. Nah, cuma masalahnya kalau manusia mau jadi Sukerta kan dia sayang ya. Tapi enggak sih seharusnya gitu. Lanjut Pak. Slide 35. Jenis dan wujud Sukerta sangat bervariasi supaya Sangyang Batara Kala tidak bosan dan agar tidak memangsa manusia. Tapi ya namanya Betara Kala tetap aja tetap berusaha mencari bagaimana bisa memangsa manusia. Makanya dikatakan memalaning jagat karena itu. Lanjut Pak. Slide 36. Maka posisi awal di mana keberadaan Sukerta bisa dilacak dari bagaimana wujud mereka saat sedang mengadakan upacara yang mereka anggap suci. Ya pokoknya pada saat mereka mengadakan upacara itu kelihatan seperti apa sih gitu. Cara tandanya seperti apa sih gitu. Jadi saya tidak bisa mendefinisikan seperti apa, yang jelas dari cara tandanya aja udah aneh itu aja. Lanjut Pak. Slide 37.
Kebanggaan menjadi Sukerta juga sangat aneh, karena malah bangga bisa menjadi mangsa dari Sang Hyang Bathara Kala. Anehnya, bahkan selalu menganjurkan yang lain agar rela dimangsa oleh Sang Hyang Bathara Kala. Makanya intinya adalah pengorbanan. Padahal sebenarnya kan alam raya ini intinya bukan di pengorbanan, tapi bagaimana Hanumayu hayuning bawana bukan pengorbanan. Gitu kan Pak. Jadi pengorbanan dijadikan sesuatu hal yang tinggi gitu. Padahal pengorbanan seharusnya bukan dijadikan patokan, karena yang di atas itu para sang hyang itu memang tidak butuh pengorbanan dari manusia, karena memang beliau sudah punya segala-galanya. Lanjut Pak. Slide ke-38. Maka di mana keberadaan Sukerta di saat awal penciptaannya bisa dilacak dari saat mengadakan upacara yang paling dianggap suci. Karena bangga jika membela sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, padahal juga akan dimangsa makhluk tersebut. Tapi anehnya malah bangga. Kelihatan sih bahwa melihat aja nggak bisa, tapi malah bangga gitu. Yang aneh itu sih. Harusnya kan bangga itu kalau bisa ngelihat dulu ya, ini lihat aja enggak, dan akan jadi apa nggak tahu gitu kan masalahnya. Dan itu di dasar ada di kata-kata pengorbanan itu yang jadi masalah. Tapi nggak tahu deh itu ada di mana, saya nggak ngerti. Lanjut Pak. Slide 39. Sukerta memiliki pola logika yang aneh. Maka mereka selalu berpikir bahwa pengorbanan terhadap Sang Hyang Bathara Kala adalah yang utama. Mereka tidak mau menggunakan logika kalau berurusan dengan Sang Hyang Bathara Kala. Pokoknya wajib percaya saja. Padahal yang seperti saya katakan berkali-kali ya, bahwa untuk kehidupan yang jangka pendek aja, orang itu harus menggunakan logika supaya bisa bertahan hidup kan. Dan masa iya untuk sesuatu hal yang sifatnya keabadian kita nggak boleh menggunakan logika? Terus buat apa logika diberikan oleh Yang Maha Kuasa jika hanya untuk di kehidupan yang saat ini aja gitu loh. Kan seharusnya untuk keabadian juga kita harus melihat dong, ini sebenarnya yang kita tuh berjalan ke arah yang tepat atau justru berjalan ke arah jebakan gitu kan Pak. Lanjut Pak. Slide ke-40. Bahkan di beberapa tempat mereka justru selalu berusaha mempengaruhi pihak lain agar ikut menjadi Sukerta atau mensukertakan manusia. Ya itu berusaha seperti itu memang, karena supaya makin banyak yang bisa dimangsa oleh Bathara Kala kan. Tapi ya itu yang anehnya kan di situ. Tapi kan di sini tidak ada yang dilarang. Jadi artinya kalau memang pengen jadi Sukerta ya monggo gitu. Silakan aja. Tidak ada yang melarang. Lanjut Pak. Slide 41. Bahkan pola pengorbanan sebagai wujud taat kepada Sang Hyang Bathara Kala bisa dilakukan terhadap siapapun, termasuk kepada keluarganya sendiri. Jadi ada ajaran yang kemudian pengorbanan itu dikatakan penting gitu, dengan alasan akan seperti apapun, tapi kalau namanya menyangkut masalah pengorbanan manusia itu seharusnya tidak boleh ya. Tapi nggak tahu deh, kok tiba-tiba dikatakan jadi benar aja gitu. Lanjut Pak. Slide 42. Ajaran Sukerta bisa diperhatikan dari pola ketaatan yang aneh, tanpa boleh berpikir ataupun merasakan secara naluri bahwa yang dilakukan itu benar atau tidak. Itu nggak perlu dikomentari deh. Lanjut aja Pak. Ya. Slide 43. Bahkan di beberapa tempat Sukerta sangat terlihat dengan tidak segannya melakukan kanibalisme. Itu yang Sukerta akut sampai ada kanibalisme terjadi, itu bisa terjadi aja di beberapa tempat di belahan bumi, tapi di sana untungnya. Bahkan dulu pernah ada seorang presiden di negara lain, di jauh di sana. Itu pada saat beliau berhasil dikalahkan di kudeta, itu di lemari esnya masih ada tangan orang dan sebagainya gitu katanya. Gitu kan, benar-benar kanibal ya yang seperti itu.
Dan itu dulu pernah ada gitu ya jelas, tapi bukan di negara ini yang jelas. Lanjut Pak. Lain 44. Namun anehnya, banyak Sukerta yang hanya menurut saja, meskipun akan dijadikan korban, baik untuk Sang Hyang Betara Kala ataupun dikanibal oleh bangsanya sendiri. Ya itu emang aneh sih, cuman masalahnya bagi mereka itu benar. Lanjut Pak. Selain 45, jadi bagi Sukerta, logika adalah hal yang tidak boleh digunakan saat berhadapan dengan Sang Hyang Betara Kala. Ya, begitulah. Jadi pola dasar ketakutan yang dipakai. Jadi pokoknya gini nanti masuk tempat sampah. Kalau gini berarti masuk tempat sampah. Kalau gini berarti masuk tempat sampah gitu. Kalau logikanya cuma begitu. Lanjut Pak. Selain 46, jadi sepintar apapun, asalkan sudah berhadapan dengan Sang Hyang Betara Kala, maka semua harus dianggap benar dan tidak boleh dilogika. Atau kalaupun dilogika, harus hanya benarnya saja yang dicari. Jadi tidak boleh mencari kesalahan dari Sang Hyang Betara Kala sama sekali. Tapi mencari kesalahan dari yang lain tuh dicari-cari banget. Tapi kesalahan di depan mata tidak dicari dan tidak boleh dicari gitu Pak. Lanjut Pak. Selain 47, jadi pola berpikirnya juga sangat jauh berbeda dengan manusia. Karena hidup bukan untuk Hamemayu Hayuning Bawana, tapi hidup adalah pengorbanan bagi Sang Hyang Betara Kala. Itu bedanya di Babat Menyan dan di Babat Bathara Kala ya. Jadi kalau Babat Bathara Kala kan semuanya harus berkorban. Ya, kalau Babat Menyan kan enggak. Dewa tidak perlu butuh pengorbanan apapun gitu kan. Lanjut Pak. Selain 48, kalaupun ada yang mengingatkannya, maka sudah jelas jawabannya adalah bodoh amat. Namun, sayangnya pola sukertanisasi ini dengan tanpa disadari sudah mulai menular terhadap manusia. Ya tapi kan boleh aja toh Pak orang mau ketularan dan tidak gitu. Cuman bagi yang tidak mau ya mulai harus berhati-hati dan mulai menggunakan logika yang benar bahwa ini kira-kira masuk akal apa enggak sih kalau ada apa namanya tuntunan seperti itu gitu. Isinya nakut-nakutin apa enggak, cuman pemaksaan gini boleh gitu enggak boleh, gini boleh gitu enggak boleh gitu. Itu terus apa enggak sih? Atau gini masuk tempat sampah. Kalau gini masuk tempat sampah itu berarti ya itu ya layak dipikirkan bahwa itu layak didengarkan apa tidak gitu. Lanjut Pak. Slide ke-50, sifat dasar Sukerta adalah selalu berusaha menambah keberadaan Sukerta. Maka sering terjadinya pemaksaan. Jadi kan seharusnya manusia itu diciptakan dengan pola kebebasan, asal masih ini ya apa namanya kebebasan tidak berarti bebas untuk mengganggu yang lain, tapi yang penting ada unsur kebebasannya, jadi bukan dipaksa. Nah ketika pemaksaan itu sudah jelas ada, itu layak dipertanyakan ini sebenarnya apaan sih kok isinya pemaksaan dan ancaman gitu. Karena maksa itu pasti nggak boleh memaksa. Kalau orang pengen jalan kaki dipaksa mau naik bis, kalau nggak mau ya sudah gitu kan, jalan kaki aja gitu. Tapi kalau orang pengen naik bis nggak mau jalan kaki ya sudah, kita juga jangan paksa dia jalan kaki, orang dia pengennya naik bis gitu. Begitu juga kalau orang pengen berenang pakai jas hujan ya itu kan hanya dia pengen berenang pakai jas hujan ya sono gitu. Walaupun kita mungkin kalau berenang nggak pakai pakaian seperti itu gitu. Jadi semua itu ketika ada pola paksaan seperti ya itu paksaan yang aneh seperti itu harusnya lagi dipertanyakan. Jadi apa toh ya kok yang ini gitu. Apa sih kenapa harus begini gitu. Lanjut Pak. Slide 51. Dan Sukerta atau yang mau disukertakan harus menurut dan tidak boleh membantah. Karena membantah itu ada hukumannya. Bahkan katanya tentang mengapa harus begitu juga tidak boleh. Jadi
ketika kita betul-betul menggunakan logika, kalau kita pikir itu keliru tapi kita harus menyatakan bahwa itu benar, ya harusnya kita mulai berpikir bahwa itu apa toh ya, dari mana toh ya saya ada kayak gitu itu gitu. Lanjut Pak. Slide 52. Bahkan sering tidak menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah, tapi bagi para sukerta hidup itu anugerah. Maka menghabisi dirinya sendiri justru dianggap terpuji. Itu nanti beda ya antara anugerah dan anugerah gitu. Oke lanjut Pak. Slide ke-53. Bahkan ajaran untuk mati yang juga bisa menyebabkan kematian lainnya yang lebih banyak justru dianggap sebagai suatu ketaatan terhadap makhluk yang bahkan mereka lihat saja tidak bisa. Seperti dulu waktu Perang Dunia Kedua itu kan ada pilot-pilot pesawat yang dipaksa untuk menabrakkan dirinya, itu seperti itu kan Pak. Nah, kalau ada pola seperti itu dan kita harus menulis seperti itu, harusnya kita mulai berpikir bahwa itu benar apa enggak gitu kan. Ya patokannya di Perang Dunia Kedua deh, jangan yang lain yang dijadikan patokan. Lanjut Pak. Slide 54. Selain ketaatan pada yang tidak bisa mereka lihat, para sukerta juga sangat taat kepada pemimpinnya. Pimpinan yang justru tidak peduli terhadap sukerta bawahannya, mau hidup ataukah mati. Ya, makanya itu, kalau perintahnya seperti waktu Perang Dunia Kedua itu, maksud iya kita dijadikan peluru gitu atau dijadikan torpedo, jadi kita disuruh masuk ke torpedo untuk mengarahkan ke kapal atau dijadikan bom yang di pesawat terbang untuk nabrak ke kapal induk atau apa gitu. Tugas kita memayu ning bawono lah pilot kitanya sendiri malah habis, terus gimana caranya memayu gitu kan. Lanjut Pak. Slide 55. Jadi, di mana sukerta berkembang biak bisa diamati dari ajaran dan kebiasaan aneh yang sering mereka lakukan. Ya itu bisa kelihatan kok dari apa mereka dan di mana mereka itu akan kelihatan dari seperti itunya itu yang tidak menghargai kehidupan itu Pak. Lanjut Pak. Slide 56. Untuk melacak di mana saja sukerta berada sangatlah mudah karena bisa dilihat dari alam dan aturan-aturan yang ada di sekeliling mereka. Kaku yang jelas dan kebanyakan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh gitu dan nggak boleh bertanya, itu yang paling aneh. Jadi kalau katanya masuk akal tapi kalau dipertanyakan akhirnya kalau nggak bisa dijawab pasti jawaban terakhirnya adalah bahwa itu nggak boleh dipertanyakan. Tapi katanya boleh dipertanyakan tapi akhirnya kalau ketentang itu nggak boleh dipertanyakan gitu. Lanjut Pak. Slide 57. Biasanya di daerah yang dikuasai sukerta, seni menjadi masalah karena sukerta memang tidak suka seni. Ya, memang ya beda ya. Mereka itu makhluk yang lain sih. Ya semoga aja itu adanya di luar angkasa sana gitu. Lanjut Pak. Slide 58. Karena mereka tidak boleh menggambarkan wujud dari Sang Hyang Batara Kala supaya mereka mau dimangsa. Karena kalau mereka bisa menggambarkan kan mereka jadi sadar sendiri bahwa oh ini tuh ternyata wujudnya gitu kan Pak. Jadi mereka akan kabur. Lanjut Pak. Slide 59. Para sukerta juga tidak boleh mempunyai kemampuan untuk melihat buto agar mereka hormat saat mau dimangsa. Ya, karena kalau mereka bisa melihat kan mereka akan ngeri sehingga mereka tidak akan mau ditaklukkan oleh bangsa seperti itu gitu. Satu lagi Aryo, apa Aryo? Oh enggak, aku pengen nanya. Oh berarti nggak cuma Bathara Kalanya berarti Om, berarti kayak Putut Jantoko, terus kalau Gatiko juga dia juga nggak boleh digambarkan berarti ya? Iya, dan yang paling gawat itu kan kalau Gatiko ya, karena itu kan nama aja dah kolo kok hati marang iko itu kan kolo yang sangat perhatian terhadap kamu gitu kan.
Ini paling bahaya itu, karena banyak banyak negara dan banyak keluarga yang sebagainya itu yang rusak kan ketika masuk kan. Kalau Songgi nanti kelihatan loh, karena dia kan sifatnya berangasan kan. Tapi kalau Gatiko itu yang dipermainkan perasaan soalnya. Oke, lanjut dulu aja ya Aryo. Oke. Oke, siap. Slide 60. Sukerta juga tidak boleh mengadakan kontak dengan leluhurnya. Karena mereka beranggapan bahwa Buddha dan leluhur itu susah dibedakan. Padahal kelihatan loh dari bentuknya, dari tingginya, dari wajahnya, dari matanya, dari giginya, dari baunya, dari apa yang diminta itu kelihatan. Mana Buddha, mana leluhur itu akan kelihatan seperti itu. Tapi mereka ngomong itu nggak bisa dibedakan. Ya wes, karena kan itu hak mereka untuk mengatakan seperti itu. Aryo sudah 60, kayaknya perlu disclaimer lagi deh Aryo. Masih disclaimer yang mana? Yang ada Pak Anom aja. Yang ada Pak Yang Anom. ada Pak Anom itu, oh di sini, Sanur. Yang di Semua sana. cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Di Sanur, oh ya Sanur ada. Yang di Sanur dua-duanya. Oke. Oke. Nah, nih atau Q sekalian. Gimana caranya? Sama yang di Gianyar ya? Enggak, di Sanur juga, tapi yang dipimpin adik itu Ini loh. semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ini semua cuma dongeng. Kok ini lagi? Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. No? Yang di Sanur, tapi yang perempuan, yang di Sanur juga, yang ada Bu Anom. Bentar. Hilang. Bentar. Hilang, bener. File hilang. YouTube kan ada. Ya makanya ini. Video. Hilang. Kaget. Hilang nih. Ini ada yang mengganggu nih. Ini semua Yang Mbak Ade yang ini yang. Iya, Yang ya bajunya. ada. Tadi tuh ada kok, tiba-tiba hilang ya. Oke. Oh, Ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa. Kalau percaya, ya jangan. Oke. seru waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Slide 56 61, Pak. untuk kenapa? 61. 61. Oh, 61, sebentar. Oh ya, salah. Slide 61. Mereka tidak diajarkan cara membedakan antara makhluk 0, dengan para Buddha atau dengan dewa. Jadi tataran kehidupan tuh mereka nggak dikenalkan, dianggap semuanya itu sama gitu, antara makhluk terendah sampai makhluk yang tertinggi gitu kan. Itu semuanya harusnya ada perbedaannya, cuman nggak tahu kok dikatakan semuanya sama. Tapi ngelihat aja belum itu udah ngomong sama. Lanjut Pak. Dan 62, bahkan makhluk 0, terkadang menjadi sesuatu yang dianggap hebat. Sehingga untuk menggunakannya, mereka harus berunding dan membuat perjanjian dulu. Padahal makhluk 0, itu makhluk yang berlogika sangat rendah.
Jadi kan sungguh sangat lucu ya ketika kita ngomong bahwa kalau ketemu makhluk seperti itu ntar harus ngadakan perjanjian dan sebagainya. Gimana mungkin bisa ngadakan perjanjian tuh makhluk begonya amit-amit, diajak ngomong aja susah, dan ya memang mereka nggak bisa ngadakan perjanjian, mau diajak ngobrol aja bingung, mau di mandi aja mereka harus diajarin, gimana mau ngajak berunding gitu. Harusnya kan dengan makhluk seperti itu tuh yang ada bukan ya kita ngajak berunding, tapi malah ngajarin mereka gitu kan. Tapi ya itu bagi mereka kalau ketemu hal seperti itu harus berunding. Lucu deh. Lanjut Pak. Mas Agung, kalau dengan Buddha itu ada perjanjian, Mas? Dengan Kenapa, para Buddha. Kalau biasanya dengan para Buddha itu ada yang melakukan perjanjian itu enggak? Nah, tergantung kitanya mau apa tidak. Tapi kalau waktu kalau kita melihat dari cerita pewayangan, di cerita mana ada Werkudara mau mengadakan perjanjian atau Arjuna atau Buttadewa atau yang lain-lain itu mengadakan perjanjian dengan Buddha, nggak ada toh Pak? Yang ada Buddha ya dilawan gitu kan, bukan disenyumin. Oh iya. Gitu Pak. Oh, iya. Terima kasih Mas. Slide 63. Sukerta ada berbagai tingkatan dan tiap tingkatan mempunyai tingkat berbahaya yang berbeda-beda. Karena ada yang pinter, ada yang lumayan pinter, tapi itu tadi tetap aja ketika mereka pinter di titik itu dia nggak mau berpikir gitu. Ada satu titik di mana itu kelihatan salah, tapi mereka nggak mau berpikir di situ. Harus percaya. Lanjut Pak. Slide 64. Sukerta jenis ini adalah sukerta yang hanya bisa menjadi korban karena hanya bisa menurut saja. Ya karena nggak boleh berpikir, dia hanya bisa menurut aja. Lanjut Pak. Slide 65. Keberadaan Sukerta yang makin lama semakin banyak sudah diperkirakan oleh Sang Hyang Bathara Wisnu dan dikhawatirkan akan bercampur dengan manusia. Tapi sebenarnya terpakan kelihatan bedanya sih. Tapi ya itu, ketika manusia terus kemudian nggak mau menggunakan logika, ya berarti susah dibedakan. Karena kita diberi logika yang lebih dibandingkan Sukerta, makanya seharusnya kita gunakan. Lanjut Pak. Slide 66. Sesuai dugaan dari Sang Hyang Bathara Wisnu, akan ada zaman di mana Sukerta sudah bercampur menjadi manusia dan menjadikan zaman di mana hukum adalah panglima. Maka zaman aneh tersebut dikatakan sebagai zaman kala bendu. Bendu itu artinya hukum ya. Jadi zaman kala bendu itu zaman di mana hukum adalah yang utama, dan itu ada dalam jangka para leluhur kita gitu loh. Jadi itu ada di zaman kapan aku nggak tahu, tapi yang jelas yang dikatakan zaman kala bendu adalah zaman di mana hukum adalah posisi tertinggi. Jadi hukuman ya posisi tertinggi, hukum bukan masalah yang penting hukum. Lanjut Pak. Slide 67. Sehingga bagi manusia yang berkecampuran darah Sukerta, Sang Hyang Bathara Wisnu memberikan cara agar Sukerta tersebut bisa hilang dari manusia, dari diri manusia. Ada banyak cara sih, cuman masalahnya mungkin tidak detail kalau di sini gitu. Lanjut Pak. Slide 68. Maka Sang Hyang Bathara Wisnu membuat pakem agar Sukerta bisa meninggalkan diri manusia. Ada banyak cara yang digunakan, dan itu mungkin penjelasannya di 1, 2, 3 mungkin lebih lengkap nanti. Lanjut Pak. Slide 69. Sang Hyang Bathara Wisnu sangat sadar akan sifat-sifat Sukerta. Maka dari dasar sifat-sifat tersebut, Sang Hyang Bathara Wisnu membuat sastra pangruatan. Jadi sastra pangrawatan itu bukan malah meminta datangnya Bathara Kala, jadi tidak mungkin ada kata-kata Yomaraja Jaramoyo itu nggak mungkin, terus nggak mungkin ngajari Mempolosio, jadi nggak mungkin ya si Mohosio itu nggak mungkin gitu. Ya, tapi kalau ada sastra pangrawatan seperti itu ya nggak tahu ya, karena kalau yang kita punya tidak ada seperti itu. Nanti kalau cokronya beda banget gitu. Lanjut Pak. Slide 70. Bagi Sukerta yang masih belum begitu menyatu antara kemanusiaannya dan kesukertaannya,
maka masih bisa dilakukan dengan nyuda makan, nyuda tidur, nyuda segalanya, termasuk memasuki ruangan gelap sampai batas di luar kekuatan Sukerta, sehingga roh Sukerta pergi meninggalkan manusia. Nyuda itu artinya mengurangi ya. Jadi tapi kalau mengurangi doang tidak sampai pada batas di mana Sukertonya nggak kerasan ya tetap aja nggak ini. Tadi harus pada sampai pada di mana Sukertonya pergi gitu. Tapi memang ini tidak mungkin didetailkan di sini. Jadi ini cuman garis besar. Walaupun C123 nanti akan diterangkan lebih lengkap daripada di sini, cuman itu juga cuman garis besar. Karena untuk masalah laku memang tidak mungkin kita detailkan di sini karena kita bukan perguruan. Lanjut, Pak. Slide 71. Pakem meruat diri sendiri dari Sukerta ini dinamakan laku. Tapi pola laku yang seperti ini bukan laku untuk mendapatkan kesaktian, tapi laku untuk menghilangkan Sukerta dari diri manusia. Nanti ini lebih detail di 123. Lanjut aja, Pak. Slide 72. Sementara bagi Sukerta yang lebih parah, yang susah berpisah antara roh Sukerta dan kemanusiaannya, maka diperlukan ruangan khusus. Bahkan, kalau perlu harus dengan paksaan, agar bisa terbebas dari Sukerta. Dan ini butuh waktu yang berbeda-beda antara manusia yang ketempatan Sukerta. Tergantung seberapa parahnya Sukertanya menghinggapi dirinya gitu kan. Jadi ya harus tidak bisa sama antara tiap orang gitu. Mungkin ada yang sama juga, tapi mayoritasnya tidak akan sama. Lanjut, Pak. Slide 73. Bagi yang masih bisa dibina, maka dibina dan dibatasi ruang geraknya sampai lepasnya kesukertaannya. Jadi bukan hanya dibaca-bacain aja ya Pak ya. Jadi meruat itu tidak cuma membaca mandala kiri dan mandala kirinya entah bagaimana saya tidak ngerti ya. Karena mandala kiri yang ada di saya itu beda banget dengan yang ada di luar. Lanjut Pak. Slide 73. Bagi yang masih, slide 74. Bahkan ancaman juga diperlukan agar sifat Sukerta bisa dikurangi atau kalau perlu dihilangkan. Itu nggak berarti kasih penjelasan deh, lanjut aja Pak. Slide 75. Berbagai cara yang harus diterapkan sebisa mungkin agar jiwa Sukerta bisa diminimalkan sekali. Itu juga kayaknya nggak perlu penjelasan deh, lanjut aja Pak. Slide 76. Namun, jika tidak bisa dibina, maka harus dikembalikan ke alam aslinya, di mana Sukerta harus berada. Jadi kalau salah tempat ya berarti dikembalikan. Jadi tugas yang mengembalikan ada, tapi itu tugas dari tataran atas. Lanjut Pak. Slide 77. Bagi Sang Hyang Batara Wisnu, menempatkan kembali ke alamnya Sukerta itu tidak dengan upacara yang ribet. Jadi tidak dengan potong rambutnya atau dengan siraman atau dengan nyebur sungai atau dengan apa, itu bukan begitu ya. Jadi tata caranya sangat-sangat enggak yang seperti itu, atau mandi kembang kayak, bukan itu tata cara untuk menghilangkan Sukerta. Kalau nggak percaya silahkan, tapi kalau percaya jangan. Lanjut Pak. Slide 78. Jadi menghilangkan Sukerta bukan dengan mengatur gaya rambut atau memotong rambut, meski disertai upacara yang ribet sekalipun. Bukan itu caranya. Makanya kan banyak orang yang setelah mengikuti upacara pangkuatan yang ada malah apes. Karena memang itu bukan gitu upacaranya seharusnya gitu. Karena alam itu sederhana, jika tidak mungkin seribet itu, seharusnya begitu. Dan tidak seperti itu juga biayanya. Karena tidak besar biayanya, karena para sang hyang itu memang tidak butuh duit, tidak butuh apa-apa, tidak butuh kembang dan sebagainya, sehingga memang upacara yang diadakan itu seharusnya tidak terlalu susah dan tidak seribet itu dan tidak
sampai harus ndremingil segitu banyaknya kata-kata itu juga. Lanjut Pak. Slide 79. Penghilangan sukerta juga bukan dengan upacara siraman, apalagi jika siraman dilakukan oleh pihak lain yang bukan keluarga sendiri. Itu harus hati-hati, jangan sampai upacara itu menjadi berbelok untuk menjadi hal-hal yang tidak betul ya. Jadi karena penghilangan sukerto itu bukan dengan cara seperti itu. Jadi ketika upacara dilakukan itu bisa diarahkan jadi hal yang salah, ya kita harusnya waspada dengan hal-hal seperti itu. Lanjut Pak. Slide 80. Penghilangan sukerta juga bukan dengan membacakan hal-hal yang dianggap bisa mengusir sukerta. Pada dasarnya, sukerta tidak akan pergi dengan cara seperti itu. Ya kalau cuma dibacakan Donald bebek atau dibacakan itu nggak akan pergi Pak. Karena memang ngilangi sukerto itu bukan dengan membacakan sesuatu, tidak. Seberapa panjangnya tetap aja Pak. Yang terjadi nanti setelah selesai dibacain malah orangnya tambah hapus. Karena sukertonya nggak pergi, malah mungkin nambah. Lanjut Pak. Ini kayaknya Pak udah? Ya, Oh, udah. balik. Muter seperti Ya, muter. 81 Pak. Ya, slide 81. Bagi sukerta, beberapa hal yang dianggap mantra malah akan dianggap seperti didongengin. Yang terjadi malah tidak gaduh dengan kegunaan dari mantra tersebut. Jadi apalagi harus dicermatin dulu apakah mantranya itu benar-benar menghilangkan atau malah ngundang. Makanya hati-hati kalau membaca sesuatu yang artinya kita nggak ngerti gitu ya. Bisa saja yang kita anggap benar itu ternyata sudah dirubah di ribuan tahun yang lalu. Mantra-mantra atau apapun itu gitu. Yang penting kita tuh harus waspada dengan apa yang akan kita baca gitu. Lupa. Slide 82. Apalagi kebanyakan sukerta bisa membaca sendiri. Jadi tidak perlu dibacakan karena hal tersebut tidak akan mengurangi kadar kesukertaannya. Makanya kalau misalkan itu memang mantra yang benar, itu harusnya kan dibaca aja sudah berbahaya. Ini kan dibaca aja nggak apa-apa. Makanya banyak orang yang menerbitkan mandologiri dan sebagainya, tapi kan ternyata mandologirinya beda dengan yang kita punya. Tapi ya nggak tahu mana yang benar, apakah punya saya atau yang di luar. Tapi yang di luar itu kan jelas hampir sama. Tempat kita memang beda sendiri. Lain Pak. Lanjut Pak. Lain. Slide 83. Apalagi Sang Hyang Bathara Kala sudah mengubah semua pakem supaya semuanya mengarah pada kerelaan agar siap dimangsa. Ya, itu tadi karena arahnya arah pengorbanan sih. Lanjut, Pak. Slide 84. Juga karena Sang Hyang Bathara Kala adalah anak dari Sang Hyang Bathara Guru, maka semua penghilangan pakem lama akan terlihat seolah-olah yang palsu itu adalah asli. Jadi yang kadang-kadang ada yang arahnya katanya menghilangi Sukerto atau atom kuat, tapi yang ada malah mengumpankan ke Brarokolo itu loh. Itu tadi kalau ada kata-kata Yomarojo apa tadi? Joromoyo. Oke, lanjut Pak. Slide 85. Maka pengubahan arah juga dilakukan agar posisi Sang Hyang Bathara Kala diucapkan pada bagian paling awal dari Kala Cakra. Makanya Kala Cakra itu harus dicari sebenarnya yang pakem itu seperti apa sih gitu loh. Karena kok ya kalau cakra yang sekarang kok aneh bunyinya gitu loh kalau menurut saya loh. Lanjut Pak. Slide 86. Dalam Kala Cakra jelas artinya bahwa di sana ada nama Jaramaya. Dan dalam pewayangan Jawa sangat jelas bahwa Prabu Jaramaya adalah titisan dari Sang Hyang Bathara Kala. Itu jelas di pewayangan Jawa biar dicari deh siapa Prabu Joromoyo gitu. Jadi kalau kita malah meminta beliau menjadi maharaja ya
Berarti kita sama aja mengumpankan diri kita ke Prabu Joromoyo kan? Lanjut Pak. Slide 87. Jadi, mengirimkan Prabu Jaramaya agar menjadi Maharaja itu bisa dinalar bahwa itu keinginan yang cukup aneh. Lanjutannya masih ada Pak. Oh, sorry. Karena sangat jelas siapa Prabu Jaramaya, maka mantra Ya Maharaja Jaramaya itu merupakan mantra yang sangat aneh. Bisa ditebak kok sebenarnya itu sudah berbahaya nggak sih kalau kita nyebut seperti itu gitu. Karena Marojo kan artinya yang menjadi Maharaja, Joromoyo itu nama Prabu Joromoyo gitu kan. Lah, apakah kita mau? Tapi kalau mau ya nggak apa-apa gitu. Lanjut Pak. Slide 88. Maka leluhur sangat menginginkan sebelum membaca mantra agar mengerti dulu mantra yang akan diucapkan. Jadi bukan melulu karena ada dalam serat kuno, maka harus dipercaya. Biasanya yang paling kelihatan tuh kalau ada beberapa pernyataan ya, seperti ada kata rah. Rah itu dalam bahasa Sanskerta kan artinya darah. Nah, jadi kalau ada mantra yang menggunakan kata-kata seperti itu ya layak dipertanyakan gitu ya. Saya tidak akan mengungkap lebih panjang, tapi ada loh kayaknya yang seperti itu, cuma aku nggak tahu di mana gitu. Lanjut Pak. Slide 89. Karena tahu akan makna dari mantra yang ada juga sangat penting agar tidak dibelokkan ke arti-arti yang lain. Karena kita harus mengerti dulu dalam sekian ratus tahun ini apakah itu masih asli atau tidak gitu kan. Kalau orang boleh ngomong itu asli, tapi paling tidak kita juga boleh ngomong ini nggak asli loh gitu kan. Maka kita juga harus menggunakan logika untuk membaca itu tadi, kira-kira itu masuk akal apa tidak gitu. Ingat loh, soal di Jawa itu ada namanya Prabu Rahwono. Rah itu kan darah Supono itu hutan, darah yang tumpah di hutan gitu. Sekarang ada nggak kata-kata seperti itu dalam apa yang kita baca gitu? Kalau ada, coba diterjemahkan pelan-pelan, karena itu kira-kira mengarah kemana gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan membaca sesuatu yang kita tidak tahu artinya. Lanjut Pak. Slide 90. Karena dengan alasan sesuai ilmu pengetahuan bisa jadi malah akan menjauhkan dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Karena banyak yang seolah-olah itu logis. Karena ingat loh, Sang Hyang Bathara Teacher itu ratuning dewa gitu. Jadi beliau tuh ngerti apa yang akan dilogika manusia. Jadi ya kita juga harus berhati-hati di situ gitu paling tidak. Lanjut Pak. Slide 91. Memang mantra tidak untuk diartikan, tapi salah membaca mantra sama saja kita salah makan tahu atau malah makan cabenya saja. Nah itu makanya tahu itu penting gitu. Aryo, ini udah 91, perlu disclaimer lagi deh. Serah disclaimer. Oke, siap. Lo. Serah Aryo, disclaimer di mana? Tidak wajib harus hilang. Yang campur-campur kemarin lah. Masih ini. Tamunya. Mana cow? Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Terus belakangnya dikasih ini ya. Ini semua cuma dongeng. Itu dia. Disclaimer. Sayur lo. Enggak. Nih.
ada suaranya, Aryo. Suaranya hilang. Aryo suaranya hilang. Kemute kali ya? Bukan, salah putus. Aku kira aku ngertiin yang Eko. Oke, lanjut. Oke, siap. Slide 92. Karena tahu, meski dibentuk seperti apapun, diberi bumbu apapun, tetap akan tahu. Maka pembelokan yang dilakukan oleh Sang Hyang Batara Kala tetap akan terkuak, bahwa arah pengetahuannya adalah agar siap dan rela dimangsa oleh Sang Hyang Batara Kala. Emang kelihatan dari pola sebenarnya, tapi kan ketika pola itu ketahuan, kita mau nggak menggunakan logika kita setelah itu gitu kan, atau hanya menerima aja, itu masalah berikutnya. Tapi yang jelas pola itu akan membuat ketahuan siapa sih sebenarnya dia gitu. Lanjut Pak. Ini menyandar ada yang nambahin nih. Yang penting tahu, kalau nggak tahu ya jangan. Aku lihat di YouTube, kalau di mana ya, ada yang kalau mau percaya ya monggo, tapi kalau tidak percaya ya jangan, gitu, kebalik ya. Disclaimer-nya dibalik, jangan dibalik. Jadi disclaimer kita adalah kalau mau percaya ya jangan, tapi kalau tidak percaya tidak apa-apa, tapi kalau mau percaya jangan dibalik ya. Oke, Jangan dibalik. Jangan tahu, jangan. Yang penting tahu. Oke. 94. Oke, slide 93. 93 ya. 93. Ya. Oke, maka maksud untuk meruat atau membersihkan diri dari sukerta jangan sampai berubah untuk dijadikan hidangan kepada Sang Hyang Batara Kala. Jadi makanya hati-hati dengan sesuatu hal yang kita tidak paham artinya apa gitu. Karena itu sebenarnya mengarah kemana kita harus mengerti dulu. Walaupun mantra itu tidak diartikan, tapi kalau arahnya ke hal yang membahayakan ya jangan gitu kan. Lanjut Pak. Slide 94. Tapi tidak ada larangan jika memang menginginkan agar dirinya menjadi mangsa Sang Hyang Batara Kala. Loh, kalau memang mau dimangsa tidak ada yang melarang, kita monggo gitu. Karena itu hak asasi gitu, tapi jangan memaksa yang lain untuk mengikuti seperti itu. Lanjut Pak. Slide 95. Maka dalam tradisi lama selalu ditekankan agar jangan merasa tahu tapi tidak bisa menahui. Dalam bahasa Jawa itu ajar mangsa bisa nih orang bisa ngrumangsani. Jadi jangan merasa tahu tapi sebenarnya nggak tahu gitu kan. Sebenarnya nggak jelas. Karena hati-hati loh. Kalau dulu mungkin orang asal bicara nggak apa-apa, tapi kan menjelang kala subuh itu nggak boleh begitu ya, karena Cakrawaswara itu benar-benar akan berbahaya kepada yang hanya bisa bicara gitu. Karena bisa ini ya, apalagi kalau berani mengatakan ada kerajaan besar pernah berperang dengan kerajaan besar lainnya, itu benar-benar akan diincar oleh mereka. Karena apa? Mereka merasa nggak pernah perang kok dituduh berperang. Lanjut Pak. Slide 96. Karena kalau merasa tahu tapi tidak tahu sebenarnya apa yang diketahui, maka akan berakhir menjadi hidangannya Sang Hyang Batara Kala. Ya karena sebenarnya tidak tahu, tapi merasa tahu itu yang bahaya kan, karena akhirnya kan dia tidak bisa diberitahu lagi gitu. Karena merasa sudah ngerti banget, padahal sebenarnya belas nggak tahu apa-apa sama sekali. Makanya ada rumangsa bisa nih ora iso ngrumangsani, itu yang paling penting itu kan. Lanjut. Slide 97. Karena bagi leluhur yang dinamakan Bali Mring Kasedan Jati, itu bukan menjadi hidangan bagi Sang Hyang Batara Kala. Karena kalau ngerti pangrasutannya sebetulnya kan berarti raga ini tidak ditinggal Pak, jadi nggak mungkin ditinggal ya itulah kalau bisa ini. Tapi yang bisa itu siapa yang nggak tahu ya saya gitu. Lanjut Pak. Slide 98. Bagi leluhur meracut atau melepaskan bagian yang tidak baik dari diri kita juga bukan berarti jadi hidangan bagi Sang Hyang Batara Kala.
itu tadi ya, makanya kalau tidak tahu tuh hati-hati gitu. Daripada 12 anime gitu. Lanjut, Pak. Slide 99. Maka 7 langkah dalam melakukan kembali ke Sang Yang Pencipta bukan berarti harus mengalami berbagai macam hal yang berujung menjadi hidangannya Sang Yang Batara Kala. Karena yang paling penting itu bukan sesuatu. Kita harus mengerti bahwa yang di atas itu tidak butuh apa-apa, sehingga tidak butuh yang namanya pengorbanan. Itu yang paling penting. Lanjut, Pak. Slide ke-100. Maka peringatan dari Sang Yang Batara Wisnu agar datangnya banyak mantra yang dikira bisa menyelamatkan justru menjadi berbahaya. Dan itu seharusnya menjadikan manusia agar lebih teliti dalam membaca mantra. Ya tadi itu hati-hati. Tapi kalau mau menerima mantra seperti itu ya silahkan. Tapi kalau bagi saya itu hati-hati gitu. Karena ada banyak loh yang seperti itu. Dikira itu menyelamatkan tapi ternyata membahayakan gitu. Lanjut, Pak. Slide ke-101. Selain itu, Sang Yang Batara Wisnu juga mengharapkan agar mengerti dengan apa yang diucapkan. Maka cakra baswara yang akan digunakan oleh Sang Yang Batara Wisnu dalam mengubah zaman dari zaman kala bendu ke zaman kala subah. Ini seharusnya bukan akan ya, tapi sudah digunakan sih. Makanya ada loh orang yang seharusnya nggak punya duit 100 miliar, tapi terus dengan bangganya ngomong akan mengeluarkan 100 miliar. Lanjut, Pak. Slide ke-102. Karena sudah mendekati saatnya, maka di awal yang akan dilepas oleh Sang Yang Batara Wisnu adalah cakra baswara, agar membuat banyak orang jahat mengaku kalau dia jahat, meskipun bermaksud menutupi maksudnya. Yang maling dia ngaku maling gitu. Yang ya pokoknya merencanakan apapun akan gagal gitu. Dan yang sudah terlanjur di lock pasti akan di lock terus. Jadi dia bicara itu akan salah terus gitu, karena boleh dia yang punya mulut, tapi yang mengendalikan bukan dari sana mulutnya gitu. Lanjut, Pak. Slide ke-103. Maka, kalau pusaka senjata cakra baswara sudah dilepas oleh Sang Yang Batara Wisnu, sesuai dengan jangka, itu berarti sudah semakin dekat munculnya jamur dipa. Ini kelihatan sih sebenarnya, kalau cakra baswara ini sudah mulai dilepas, dengan adanya banyak orang, dan sasarannya pasti bukan masyarakat rendah, pasti masyarakat kelas atas. Ya tiba-tiba pokoknya ngomong salah aja gitu, setiap kali ngomong salah aja. Dan sekali kena cakra baswara, walaupun dia sudah benar pun tetap akan dibikin salah kalau bicara. Lanjut, Pak. Slide 104. Namun sebelum jamur dipa muncul, akan ada banyak pejabat pemilik jamur dipa yang akan secara bangga menyatakan kebodohannya. Semakin mengaku kebodohannya, maka akan semakin dekat jangkanya jamur dipa muncul. Itu tadi, kalau ketika banyak maling tiba-tiba ngaku, banyak penipu tiba-tiba ngaku, tapi ngakunya nggak sadar gitu loh, nggak sadar kalau dia mengakuin itu, tapi jelas dia ngaku di depan publik gitu loh, dan itu ada data digitalnya pasti. Nah, itu berarti sudah makin dekat dengan jamur tipe. Lanjut, Pak. Slide ke-105. Maka pada saat itulah semua hal tentang kehebatan Sang Yang Batara Kala akan menjadi terbongkar, siapa yang sebenarnya Hyang dan siapa yang Drubiksa. Nanti akan kelihatan dari ininya, dan orang secara bertahap mulai akan berpikir, sebenarnya aku tuh salah apa enggak sih percaya sama itu gitu. Tapi kan tidak ada yang memaksa untuk tidak percaya, tapi juga tidak tapi kalau di sini malah yang diminta untuk jangan percaya dengan kelompok kita gitu kan. Lanjut, Pak. Slide ke-106. Sang Saya Andadra memalaning rat kados sampun andamel Sang Yang Batara Wisnu kuninge menawi bawana sampun bakal risak.
Sang Batara Wisnu sedia tindakaken darmanipun yang kadya asrapipun angin-angin mangsulaken kamulyaning Tribuana. Ya, selesai akhirnya. Tuh, makasih Pak Aryo. Disclaimer terakhir plus disclaimer lengkap dan terima kasih tuh Bapak Aryo gitu. Dan Pak Anom terima kasih. Kok terima kasih. Nih seru nih. Nih Cokro Basworo lagi seru-serunya di Indonesia nih kayaknya ya. Nggak tahu deh. Nggak tahu di semua tempat kayaknya. Lagi seru-serunya. Di semua tempat ada orang yang ngomong itu berhasil menang gini besoknya mundur 1000 km. Gitu kan? Di semua tempat bener-bener. Dan ya pangudal-udal juga udah mulai ngudal-ngudal beneran. Udah mulai kok. Dengan Jadi, jangan didetailkan di sini. Jangan didetailkan di sini. Oke, siap. Oke, kalau gitu oh ya, disclaimer. Ya, apa aja. Kayak Banyuwangi belum, Pak? Ini semua cuma Hilang. kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Suaraku cempreng banget. Kebablasan ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya, ya jangan. Jogja Aryo, Jogja juga lucu deh. Jogja yang Ini semua salah pencet. Kalau tidak Yang ini kecil sebenarnya. kalau kamu percaya, Ulangi. Kecil ini. ini semua hanya dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau kamu percaya, Oke. Disclaimer lengkap. Aryo. Oh ya. Bocoran ini dulu. Cari catatan. Oke. Jadi tuh. Oke. Jadi disclaimernya, Tim Atalis Data Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky, dan juga saya. Maka untuk informasi resmi silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Itu beliau siap 25 jam sehari, 8 hari seminggu dan 59 minggu sehari. Setahun. Orang itu baru setahun. Iya, jadi gitu. Oke, kita minggu depan masih Mustika Sasmitoning siang kah, Om? Masih. Oke, siap. Kalau gitu, ada pesan-pesan terakhir? Enggak sih. Ya, kalau kemarin ada beberapa ucapan yang kemudian tiba-tiba terjadi di Inggris, ya mohon itu dianggap kebetulan. Oh ya, kebetulan. Itu nggak ada, ya nggak tahu. Gitu. Itu kebetulan. Jadi jangan dianggap kita bisa meramal gitu. Gitu aja. Jangan dipercaya lah. Omongan kita nggak ada yang bisa dipercaya, Om ya. Oke. Kalau dari Pak Anom ada yang mau disampaikan? Ya, saya ucapkan terima kasih sama Mas Aryo, Mas Agung Bimo telah datang ke Bali waktu ini dan kita sama-sama di sini luangkan waktu lah. Tapi Kang Win gitu, penyambutannya sederhana gitu. Sederhana itu Sederhana. Itu memang banget, Pak. Mewah loh. Mana kita tadinya mau bingung cari oleh-oleh tiba-tiba jadi kebanyakan oleh-oleh. Mungkin nggak seberapa Mas Agung dibanding ilmunya Mas Agung ke kita jauh lebih berguna. Oke lah. Ya, Kalau ya kapan nanti
kalau misalnya Mas Agung, Mas Aryo, siapa dari rekan-rekan tim RC ini berkeinginan, nanti mungkin saya kirimkan lagi gini, oleh-olehnya ke sana kalau boleh. Itu namanya ngerepotin, itu namanya kita malak, Pak. Enggak sama sekali, dengan senang hati Mas Agung. Nggak perlu. Oh, belum. Ya. Ya udah kalau gitu kita tutup aja hari ini, kita sudahi pertemuan hari ini. Seru sekali. Saya jadi host agak merinding disco. Takut. Para desa. Iya, saya mau terima kasih dulu, terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kita Jati Jaya Ponorogo yang sudah mau menyediakan data dan juga menjadi pahlawan bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Bapak Agung Bimo Setiajo yang mau menjadi narasumber dan juga sudah mau menyiapkan slide. Kemudian juga Pak Anom, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya hari ini. 106 slide, lumayan. Kemudian juga terima kasih juga Mas Togo. Iya, Mas Togo juga sudah mau merapikan slide. Terus kemudian juga Bang John, gambarnya hari ini luar biasa, kerennya. Kemudian juga tentunya Mbak Vicky, Om Iwan, Haskell, terus kemudian Mbak Ade, dan segelintir tim ARC lainnya. Dan terakhir untuk Chief Executive ARC, Bos Besar Pak Marius Gumono, yang sudah mau memprakarsai Atlantis Series hingga hari ini. Oke. Sekian kayaknya, Pak Anom, Mas Agung, kita sudahi episode 122. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di episode 123. Menjadi sangat menarik temanya kayaknya. Jadi sampai jumpa di Rabu. Ya, sampai jumpa di Rabu depan di episode 123. Sampai jumpa, salam sehat dan salam menyan. Salam tahu. Salam tahu. Salamnya. Bye bye.